Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Filiani. Saya dari kelas 2A1 Akuntansi Pagi, Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan klarifikasi biaya, di mana untuk memenuhi tugas kuliah akhir semester saya. Baiklah, berikut penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan klarifikasi biaya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengenal dulu apa sih biaya itu. Nah, biaya itu merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan. Nah, dari itu yang dimaksud dengan akuntansi biaya itu adalah salah satu bagian dari kegiatan proses pencatatan dan monitoring seluruh aktivitas biaya dan untuk menyampaikan informasi-informasinya. Selanjutnya adalah ada 4 unsur pokok dalam biaya. Yang pertama itu, biaya merupakan suatu pengorbanan atau sumber ekonomi. Yang kedua, itu diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, sesuatu yang telah terjadi. Yang keempat adalah pengorbanan tersebut untuk memperoleh manfaat saat ini atau yang akan mendatang. Selanjutnya adalah mengklarifikasi biaya. Mengklarifikasi biaya itu ada 5 cara penggolongan biaya, yaitu yang pertama, penggolongan biaya atas dasar objek. Yang kedua, penggolongan biaya atas dasar fungsi pokok. Yang ketiga, penggolongan biaya atas dasar unit biaya. Yang keempat, penggolongan biaya sesuai dengan perilaku. Dan yang terakhir adalah penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan yang lain. Dua adalah biaya tidak relevan atau biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlahnya tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Istilah biaya ada terdapat antara cost dan expenses. Nah, cost adalah biaya dalam arti pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk, misalnya bahan baku dan pembantu. Sedangkan expenses adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan yang bersifat sebagai aktivitas pendukung saja, misalnya biaya umum dan administrasi. Tujuan akuntansi biaya yang pertama itu adalah penentuan harga pokok. Nah, penentuan harga pokok itu bertujuan untuk menentukan harga pokok dari suatu produk atau jasa yang mereka hasilkan. Yang kedua itu perencanaan dan pengendalian biaya. Data histori dan juga berbagai faktor lain dapat mempengaruhi biaya produksi. Karena itulah dalam merencanakan dan mengendalikan biaya, maka pihak manajemen juga ikut memonitor pekerjaan yang dilakukan. Klarifikasi biaya adalah proses pengelompokan atas keseluruhan elemen-elemen biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu untuk memberikan informasi biaya yang lengkap. Dapat beberapa pengertian beserta contoh dari klarifikasi biaya. Yang pertama, visit cost, variable cost, direct cost, indirect cost, operation cost, maintenance cost, biaya investasi, incremental cost, marginal cost. Yang terakhir adalah unit cost. Yang pertama yang kita bahas adalah visit cost, biaya yang totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Besar kecilnya biaya pasti dipengaruhi oleh keadaan perusahaan jangka panjang, contoh PBB dan gaji karyawan. Yang kedua adalah variable cost, biaya yang totalnya berubah mengikuti dengan perubahan volume, contoh biaya bahan baku, iklan, dan komisi seseorang. Yang ketiga adalah direct cost, merupakan biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya ialah sebab ada sesuatu yang harus dibiayai. Contoh, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja.
Keempat adalah indirect cost atau biaya tidak langsung yang terjadi tidak disebabkan oleh sesuatu yang difikirkan dalam hubungannya dengan produk biaya tidak langsung. Contoh, biaya asuransi gedung yang dibayarkan oleh perusahaan dan juga biaya sewanya. Yang kelima adalah operation cost atau biaya operasi, biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasi sebuah sistem maupun menjalankan suatu sistem. Contoh, biaya gaji operator. Yang keenam, biaya perawatan, biaya yang dikeluarkan untuk merawat sebuah sistem dalam sebuah operasinya. Contoh, biaya perawatan peralatan dan fasilitas pabrik. Yang ketujuh, biaya investasi, biaya awal sebelum aktivitas operasional dilakukan. Contoh, biaya investasi lahan, bahan, dan juga mesin. Incremental cost, biaya yang timbul sebab adanya pertambahan dan pengurangan output. 9. Marginal cost, kenaikan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sebagai sebab kenaikan suatu output. Yang terakhir, yang ke-10 adalah unit cost, biaya per unit produk nilai dari pembagian hasil antara total cost yang diperlukan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Contoh, perusahaan bisa mengetahui informasi mengenai harga per unit dari produk yang dihasilkan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas kuliah akhir semester saya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.